berkat penyertaan yang dilimpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman. Di sini yang pertama saya akan mengajarkan abjad Braille. Jadi di sini abjadnya mulai dari A sampai dengan Z. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Narto, apakah Kak Narto sudah tahu titik-titik Braille pada abjad A sampai Z? Belum. Oh, belum. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan itu semua kepada Kak Narto. Oke, jadi abjad yang pertama itu adalah huruf A. Nah, huruf A itu dia berada pada titik pertama, titik 1 pada kolom yang pertama. Oke. Nah, sekarang huruf B itu dia ada pada titik 1 dan titik 2 pada kolom yang kedua. Oke. Sekarang huruf C. C itu dia ada pada titik 1 dan titik 4. Oke. D itu ada pada titik 1, titik 4 dan titik 5. Oke. Sekarang E. E itu ada pada titik 1 dan titik 5. Dia pada kolom yang kelima. Oke. Sekarang F. Oke. Sekarang titik F itu dia ada pada titik 1, titik 2 dan titik 4. Oke. Sekarang huruf G. Di kolom yang berikutnya pada titik 1, titik 2, titik 4 dan titik 5. Oke. Sekarang huruf H. H itu pada titik 1, titik 2 dan titik 5. Oke, kita berhenti sampai di situ. Jadi apakah Kak sudah bisa ingat dan paham tentang titik-titik ini? Oke, sekarang kita coba ya, mulai dari A sampai dengan H. Oke, Kakak Narto, A pada titik berapa? Titik 1 di baris pertama. Oke, kalau B? B titik 1, 2 di baris yang kedua. Oke, kalau C? C titik 1 dan 4 di baris ketiga. Oke, kalau D? D titik 1, 4, 5 di baris keempat. E? E baris titik 1 dan titik 5 di baris kelima. Oke. F? F titik 1, titik 2, titik 4 di baris ke-6. Oke. Sekarang G? G titik 1, titik 2, titik 4, titik 5 di baris ke-7. Oke. H yang terakhir? H titik 1, titik 2, titik 5 di baris ke-8. Woi, oke. Ternyata sudah sangat paham sekali dengan penjelasan saya yang baru satu kali. Oke, kita lanjut di huruf I. Huruf I itu dia pada titik 2 dan titik 4. Oke. Sekarang J. J ada pada titik 2, titik 4 dan titik 5. Oke. Sekarang K. K itu ada pada titik 1 dan titik 3. L pada titik 1, titik 2 dan titik 3. Sekarang M. M itu pada titik 1, titik 3 dan titik 4. N itu pada titik 1, titik 3, titik 4 dan titik 5. Oke, sekarang O pada titik 1, titik 3 dan titik 5. Sekarang P pada titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4. Oke. Sekarang kita tes kembali kepada Kak Narto, apakah bisa mengingat dari I sampai P. Oke, mulai dari I. I tadi. Ya, I pada titik I titik 2 dan titik 4 di baris ke-9. Iya, sekarang J. J
titik 2 titik 4 titik 5 di baris yang ke-10. Oke, K. K titik 1 dan titik 3 di baris ke-11. Ya, L. L titik 1 titik 2 titik 3 di baris ke-12. Oke, M. M titik 1 titik 3 dan titik 4 di baris ke-13. Ya, N. N titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 di baris ke-14. Ya, O. Titik O titik 1 titik 3 dan titik 5 di baris ke-15. Oke, P. T titik 1 titik 2 titik 3 dan titik 4 di baris ke-16. Oke. Baik, sekarang kita lanjut lagi dari huruf Q sampai dengan huruf Z. Jadi huruf Q itu dia ada pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Nah, sekarang huruf R itu ada pada titik 1, 1 titik 2, titik 3, dan titik 5. Nah, sekarang S. S S itu ada pada titik 2, 2 titik 3, dan titik 4. Sekarang T. T itu pada titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Nah, sekarang U ada pada titik 1, titik 3, dan titik 6. Oke, sekarang V. V pada titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 6. Oke, sekarang W. W itu pada titik 2, titik 4, titik 5, dan titik 6. Lalu X pada titik 1, titik 3, titik 4, dan titik 6. Lalu Y pada titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Lalu Z pada titik 1, titik 3, titik 5, dan titik 6. Oke, sekarang saya minta Kakak Narto seperti biasa, seperti yang tadi sudah dilakukan. Kita lanjut dari Ki ya tadi. Ki Ya, Ki. Titik berapa Ki? titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 di baris ke-17. Oke, R sekarang. R titik 1 titik 2 titik 3 titik 5 di baris ke-18. Oke, S. S titik 2 titik 3 dan titik 4 di baris ke-19. Oke, T. T titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 di baris ke-20. Oke, U U sekarang. titik 1 titik 3 dan titik 6 di baris ke-21. Ya. P. P titik 1 titik 2 titik 3 titik 6 di baris ke-22. Ya. W sekarang. W titik 2 titik 4 titik 5 titik 6 di baris 23. Oke, X sekarang. X titik 1 titik 3 titik 4 titik 6 di baris ke-24. Y. Y titik 1 titik 3 titik 4 titik 5 dan titik 6 di baris ke-25. Oke, terakhir Z. Z titik 1 titik 3 titik 5 dan titik 6 di baris ke-26. Oke, baik. Kakak Narto sudah paham sampai sini? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah paham saya minta Kakak Narto, saya kasih contoh ya, kasih soal untuk Kakak Narto, lalu Kakak Narto saya minta untuk menuliskan kembali menggunakan drive. Jadi di sini saya minta Kakak Narto menulis nama Fani. Fani, F-A-N-I. Ya. F titik 1 Ya. titik 2 titik 6. F titik 1 titik 2 dan titik 4. 4. Ya, 4. Oke. 4. Lalu A. A titik 1. Oke. Lalu N. N titik 1 titik 3 titik. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang angka Braille. Jadi di sini saya akan menjelaskan angka mulai dari 1 sampai dengan 10. Baik, di sini angka 1 dengan sampai 0 itu atau 10 itu sama dengan abjad pada Braille, yaitu dari abjad A sampai dengan Z. Jadi kalau misalkan Kakak Narto sudah hafal dari A sampai Z, berarti
untuk angka dalam braille ini pasti sudah sangat tahu ya. Baik, sekarang mulai dari angka 1. Nah, angka 1 itu seperti pada abjad braille huruf A, dia tetap pada titik 1. Titik 1. Oke. Lalu angka 2 itu ada pada titik 1 dan titik 2. 1 dan 2. Oke. Sekarang untuk angka 3 itu ada pada titik 1 dan titik 4. Untuk angka 4 ada pada titik 1, 1. titik 4 dan titik 5. Oke, sekarang angka 5 itu ada pada titik 1 dan titik 5. 5. Oke. Sekarang angka 6 itu ada pada titik 1, titik 2 dan titik 4. Sekarang angka 7. Angka 7 itu dia ada pada titik 1, titik 2, titik 4 dan titik 5. Oke, sekarang angka 8 itu ada pada titik 1, titik 2 dan titik 5. Oke, yang berikutnya angka 9 itu ada pada titik 2 dan titik 4. Lalu yang terakhir angka 0 itu dia ada pada titik 2, titik 4 dan titik 5. Oke. Setelah saya menjelaskan ini, mungkin saya akan memberikan contoh pada kakak. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan memberikan satu soal kepada kakak Nato, yaitu mungkin saya minta kakak Nato menuliskan angka 25. Coba. Oke. 25. Iya, 25. 25 itu titik 2, titik 1, titik 2, Ya. dan titik 1 dan titik 5. Oke, coba mungkin satu kali lagi angka 12. Angka 12, titik 1 dan titik 1 dan 2. Oke, baik. Ternyata kakak Nato sudah sangat bisa, teman-teman. Baru satu kali saya menjelaskan, tapi sudah sangat bisa. Wow sekali. Jadi baik. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Jadi di sini tanda baca itu ada tanda tambah, tanda kali, tanda kurang, dan tanda baca. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Di sini saya mengambil tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Oke. Jadi tanda titik ini dia ada pada titik 2. Baik, di sini tanda titik itu dia ada pada titik 2, titik 5 dan titik 6. Oke, sekarang tanda koma itu dia ada pada titik 2. Ya. Lalu tanda tanya itu ada pada titik 2, titik 3 dan titik 6. Oke, sekarang tanda seru itu ada pada titik 2, titik 3 dan titik 5. Oke, apakah sudah bisa mengerti kakak Nato? Sudah. Oke, baik, kita lanjut saja ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tanda angka. Nah, tanda angka itu dia berfungsi untuk membedakan angka dari huruf. Jadi misalkan saya menuliskan kalimat Fani 26. Jadi sebelum huruf Fani itu di tengah-tengahnya kita harus menggunakan tanda angka, yaitu yang terdiri dari titik 3, titik 4, titik 5 dan titik 6. Oke, baik. Di sini saya memberikan soal kepada kakak Nato. Saya meminta kakak Nato untuk menuliskan Fani 26. Jadi sesudah kata Fani itu di tengah-tengah sebelum angka harus menggunakan tanda angka. Oke, baik. Silahkan kakak Nato. Fani 26. Benar. Iya, 26. Fani 26.
berapa? F titik 1, titik 2 dan titik 4. Oke, A titik 1, ya. N titik 1, 3, 4 dan 5. Oke, sekarang I Titik 2 dan titik 4. Nah, sebelum kita masuk menuliskan angka 26, kita harus menuliskan dulu titik 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. 3, 4, 5. Nah, lalu silakan angka 26-nya. Angka 2. 1, titik 1 dan titik 2, Ya. titik 1 dan titik 2 dan titik 4. Iya, itu untuk angka 6. Oke. Sudah bisa paham ya untuk tanda angka? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke tanda operasi hitung. Jadi di sini ada saya mengambil tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, dan tanda bagi. Baik, di sini tanda tambah itu dia ada pada titik mana ya? Sabar, saya dulu. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tanda pada operasi hitung. Di sini ada tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, tanda bagi. Nah, tanda tambah itu dia berada pada titik 2 dan titik 6. Ya. Kalau tanda kurang itu ada pada titik 3 dan titik 5. Ya. Kalau tanda bagi itu ada pada titik 3, 4, lalu kolom berikutnya juga sama, titik 3, titik 4. Oke. Sekarang tanda kali. Tanda kali itu dia ada pada titik 1 dan titik 6. Ya. Lalu ada tanda sama dengan itu ada pada titik 2, titik 5. Kolom berikutnya juga sama. Oke. Lalu ada tanda kurung buka. Kurung buka itu ada pada titik 2, titik 4 dan titik 6. Lalu kalau tanda kurung tutup pada titik 1, titik 3 dan titik 5. Lalu ada juga tanda kuadrat. Tanda kuadrat itu pada titik 1, titik 2 dan titik 6. 6. Oke, lalu tanda pangkat 3 itu ada pada titik 1, titik 4 dan titik 6. Oke. Jadi kakak Nato, apakah sudah menghafalnya dengan baik? Sudah. Oke. Saya tidak usah bercontoh lagi. Beri soal lagi. Oke, jadi di sini juga saya menjelaskan tentang tanda pugar. Jadi kakak Nato, tanda pugar itu dia berada pada titik 5 dan titik 6. Nah, tanda pugar ini itu dituliskan langsung di depan huruf untuk menunjukkan bahwa tanda sama dengan itu ada pada titik 2, titik 5. Kolom berikutnya juga sama. Oke. Lalu ada tanda kurung buka. Kurung buka itu ada pada titik 2, titik 4 dan titik 6. Lalu kalau tanda kurung tutup pada titik 1, titik 3 dan titik 5. Lalu ada juga tanda kuadrat. Tanda kuadrat itu pada titik 1, titik 2 dan titik 6. 6. Oke, lalu tanda pangkat 3 itu ada pada titik 1, titik 4 dan titik 6. Oke. Jadi kakak Nato, apakah sudah menghafalnya dengan baik? Sudah. Oke. Saya
usah bercontoh lagi, bersoal lagi. Oke, jadi di sini juga saya menjelaskan tentang tanda pugar. Jadi kawan Arto, tanda pugar itu dia berada pada titik 5 dan titik 6. Nah, tanda pugar ini itu dituliskan langsung di depan huruf untuk menunjukkan bahwa huruf itu tidak termaksud dalam angka. Nah, teman-teman, yang terakhir akan saya menjelaskan tentang tanda ukuran. Jadi, tanda ukuran ini yang pertama itu adalah ukuran panjang. Jadi panjang itu ada meter dan kilometer. Nah, kalau meter itu dia ada pada titik 1, titik 3, dan titik 4. Kalau kilometer itu dia ada pada titik 1, 3, lalu kotak yang berikutnya itu titik 1, titik 3, dan titik